bukan penyebab musibah, melainkan anugerah. Para penguasa Jawa mengaturnya untuk kesejahteraan rakyat. Penguasa di sejumlah wilayah di Jawa menyadari esensi air. Air menjadi elemen penting kehidupan, sumber hidup tiap makhluk. Ia bukan penyebab musibah, melainkan anugerah. Purnawarman membuktikan itu dengan mengendalikan dan mengatur air untuk kesejahteraan rakyat, kata sejarawan J.J. Rizal. Air tersedia melimpah, orang tak perlu berebut, para penguasa tinggal mengelolanya. Ada dugaan penguasa di Jawa Tengah menerapkan kebijakan serupa Purnawarman. Tapi menurut Dennis Lombard, prasasti-prasasti di Jawa Tengah bungkam. Ini berbeda dari prasasti-prasasti di Jawa Timur yang terang menyebut adanya pengelolaan air. Proyek-proyek paling tua terletak di hulu Kali Konto yang bersumber di lereng-lereng Gunung Kawi dan mengalir ke barat sampai bermuara di Kali Brantas di utara Kertosono. Prasasti Harinjing Batarik 921 menyebut para kepala desa menggali sebuah saluran dan membangun sebuah tanggul atau dawuhan di salah satu anak Kali Konto. Keterangan ini memperkuat isi prasasti sejenis yang bertarik 804. Sementara sistem irigasi dibangun di Kali Pikatan yang mengalir dari lereng-lereng Gunung Wulirang ke arah barat laut dan bermuara di Kali Brangkal, salah satu anak Sungai Brantas. Keterangan itu termaktub dalam prasasti Sarangan yang berasal dari pemerintahan Empu Sindo, Raja pertama Kerajaan Medang pada 929. Menurut prasasti Bakalan yang dibuat Rakian atau pemimpin dari Manggabil pada 934, daerah itu dikembangkan pada awal abad ke-10, tulis Lombard. Prasasti itu juga menyebut persawahan yang dirancang secara sistematis. Disebutkan ada pembangunan 3 bendungan di kali-kali kecil yang mengalir dari Gunung Welirang. Dibangun pula sebuah waduk besar berukuran 175 kali 350 meter dengan kapasitas menampung air hingga 350.000 meter kubik. Namun kenyataan menunjukkan bahwa data sejarah itu tidak didukung oleh data arkeologis, tulis Wani Raharjo Wahyudi dari Universitas Indonesia dalam laporan penelitiannya Pengelolaan Air di Bekas Kota Majapahit. Sehingga gambaran tentang pengelolaan air pada masa itu dapat dikatakan masih belum jelas. Tapi peninggalan arkeologis seperti itu cukup banyak tersedia di Trowulan Mojokerto, Jawa Timur. Arkeolog dan sejarawan pun menjadi lebih mudah menjelaskan pengelolaan air pada masa itu. Trowulan bekas pusat kerajaan Majapahit. Secara geografis, wilayah ini terletak di dataran yang bergelombang dengan ketinggian 30-40 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini dikelilingi punggung-punggung bukit, gunung berapi, dan lembah-lembah yang lebar. Umumnya membujur ke arah utara. Orang menyebutnya Kipas Aluvial Jatirejo. Tiap musim hujan, material vulkanik dari pangkal kipas itu tercurah melalui sungai-sungai yang mengalir di pusat kerajaan. Curahan itu bikin air sungai meluap. Banjir pun tak terelakkan. Kurang lebih 10 km ke utara pusat kerajaan, terbentang Sungai Brantas. Daerah sekitar aliran sungai ini merupakan hamparan luas dataran banjir. Penguasa Majapahit pun putar akal untuk mencegah banjir yang kian parah dan memanfaatkan air untuk kesejahteraan rakyat. Dalam rentang 1293 sampai 1500, pengusaha Majapahit membangun sejumlah waduk, kolam buatan, kanal, saluran air, bak air, dan sumur. Keterangan itu antara lain termaktub dalam prasasti Kandangan bertarik 1350. Salah satu pembangunan waduk yang terkenal itu adalah Candi Tikus. Jangan terkecoh dengan sebutan itu. Disebut candi karena di tengah waduk itu berdiri candi. Fungsinya sebagai bendungan dan simbolisasi Gunung Meru yang mengucurkan air dari puncaknya. Simbolisasi ini penting dan bagian tak terpisahkan dari kebudayaan Jawa. Air memainkan peran penting dalam mitologi Jawa, tulis Fleke.
Selain membangun fasilitas-fasilitas itu, penguasa Majapahit membentuk satuan pengelola air yang disebut Hulu Air. Tugasnya membagi air untuk persawahan, hampir mirip dengan Kelian Subak di Bali. Dengan menjamin bahwa air itu terbagi rata, raja memastikan kesejahteraan umum, tulis Lombard.